Di sebuah sudut dunia yang dikenal dengan umur panjang warganya, Jepang telah lama menjadi pusat perhatian para peneliti kesehatan global. Tidak sedikit yang bertanya-tanya, kenapa lansia di Jepang begitu sehat? Kenapa angka harapan hidup mereka bisa melewati 85 tahun dengan kualitas hidup yang sangat baik? Tentu, sebagian menjawab karena genetik. Tapi ketika para ahli mulai menggali lebih dalam, satu fakta mulai terkuak, yang lebih besar dari sekadar gen, pola makan. Namun ada satu hal yang jarang dibicarakan. Sebuah pantangan diam-diam yang dihindari oleh para lansia di banyak wilayah Jepang, khususnya di Okinawa dan prefektur-prefektur dengan angka lansia sehat tertinggi. Makanan ini bukan sesuatu yang asing bagi kita. Bahkan di negara-negara Asia, Tenggara, termasuk Indonesia, makanan ini sering dianggap lezat dan sehat. Tapi di Jepang, terutama bagi orang tua yang sudah memasuki usia 65 tahun ke atas, makanan ini justru dihindari. Bukan karena tidak enak, tapi karena efeknya terhadap tubuh yang menua bisa sangat berbahaya. Lansia-lansia di Jepang tidak menghindari makanan ini karena mitos, tapi karena kebiasaan turun-temurun yang ternyata sejalan dengan sains modern. Sebuah penelitian dari National Institute of Health and Nutrition Jepang menyebutkan bahwa konsumsi makanan ini pada lansia berkaitan erat dengan meningkatnya risiko inflamasi kronis, kelelahan organ pencernaan, dan bahkan mempercepat penuaan sel tubuh. Mereka menyebutnya makanan yang menipu usia. Kenapa disebut begitu? Karena makanan ini terlihat tidak berbahaya, bahkan dihidangkan di banyak meja makan keluarga. Tapi saat tubuh mulai menua dan fungsi organ melambat, dampaknya menjadi sangat berbeda. Dan yang mengejutkan, makanan ini bukan sesuatu yang mahal, bukan juga produk luar negeri. Makanan ini bisa kamu temui dengan mudah di pasar-pasar, bahkan di warung sekitar rumah. Jadi, apa sebenarnya makanan yang diam-diam dihindari para lansia sehat di Jepang ini? Makanan yang diam-diam dihindari oleh lansia sehat di Jepang itu adalah daging merah yang dimasak dengan cara dibakar atau digoreng kering. Ya, mungkin mengejutkan. Daging sapi panggang, sate kambing, rendang, bahkan steak yang garing di luar, namun juicy di dalam, semuanya masuk dalam daftar makanan yang perlahan-lahan dihapus dari menu harian lansia di negeri Sakura. Bukan karena rasanya, tapi karena proses memasaknya menghasilkan senyawa berbahaya yang disebut Advanced Glycation End Products, atau AGEs. Senyawa ini terbentuk ketika protein atau lemak bergabung dengan gula dalam suhu tinggi, seperti saat daging dibakar, dipanggang, atau digoreng. Dan saat AGEs masuk ke dalam tubuh, terutama pada orang lanjut usia yang fungsi ginjal dan hati sudah tidak sekuat dulu, senyawa ini menjadi racun yang perlahan menghancurkan jaringan tubuh dari dalam. Di usia muda, tubuh masih sanggup melawan AGEs lewat sistem detoksifikasi alami. Tapi setelah usia 65 tahun, sistem itu menurun drastis. Hasilnya, muncul peradangan kronis, pengerasan pembuluh darah, hingga gangguan fungsi otak seperti kepikunan dini. Bahkan beberapa studi menyebutkan bahwa konsumsi tinggi AGEs berkorelasi langsung dengan meningkatnya risiko Alzheimer. Para peneliti dari Universitas Kyoto menemukan bahwa kelompok lansia yang masih rutin mengonsumsi daging panggang atau gorengan dalam jumlah tinggi mengalami peningkatan penanda peradangan sebanyak 2 kali lipat dibanding mereka yang mengganti sumber proteinnya dengan ikan, tahu, atau kacang-kacangan yang direbus atau dikukus. Dan yang mengejutkan lagi, kebiasaan menghindari. Daging bakar ini bukan hal baru di Jepang. Di desa-desa dengan populasi lansia sehat terbanyak, seperti Ogimi di Okinawa, metode memasak tradisional sangat jarang melibatkan pembakaran atau penggorengan dalam suhu tinggi. Sebaliknya, mereka lebih sering menggunakan teknik merebus dengan lambat, fermentasi, atau kukus. Ini bukan sekadar gaya hidup. Ini adalah bentuk perlindungan alami tubuh lansia dari bahaya tersembunyi yang terkandung dalam makanan sehari-hari yang tak pernah kita curigai. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah daging bakar atau gorengan benar-benar harus dihindari sepenuhnya? Adakah cara untuk tetap bisa menikmati makanan tersebut tanpa membahayakan tubuh di usia tua? Satu hal yang sering disalahpahami adalah bahwa para lansia di Jepang sama sekali tidak menyentuh daging atau gorengan. Tidak benar. Mereka tetap makan enak, tetap menikmati cita rasa gurih dan memuaskan lidah, tapi mereka punya cara yang jauh lebih cerdas dalam menyiasatinya. Alih-alih langsung memanggang daging di atas bara atau menggoreng dalam minyak panas, mereka menggunakan proses marinasi alami. Daging direndam terlebih dahulu dengan bumbu yang mengandung rempah antioksidan tinggi seperti jahe, bawang putih, kunyit, atau bahkan teh hijau.
Ini bukan hanya untuk rasa, tetapi terbukti secara ilmiah dapat menurunkan pembentukan senyawa AGS hingga 50% lebih rendah. Selanjutnya, mereka tidak memasak daging terlalu kering. Tidak sampai gosong, tidak sampai renyah keras. Daging yang terlalu matang, apalagi hingga kehitaman, mengandung heterocyclic amines dan polycyclic aromatic hydrocarbons, dua senyawa karsinogenik yang terbentuk saat daging dimasak dalam suhu sangat tinggi. Selain teknik memasak, porsi juga menjadi kunci. Mereka tidak menjadikan daging sebagai menu utama. Daging hanyalah pelengkap. Di piring mereka, proporsinya lebih banyak sayur kukus, sup miso, atau nasi merah yang kaya serat dan antioksidan. Ini sangat berbeda dengan pola makan modern di banyak tempat, di mana daging seringkali menutupi setengah atau lebih dari isi piring. Jadi, bukan berarti Anda harus menghapus daging dari hidup Anda sepenuhnya di usia lanjut. Tapi Anda perlu memperlakukan tubuh Anda dengan bijak. Tidak semua tubuh bisa lagi menerima gaya makan masa muda di usia 65 tahun ke atas, apalagi jika itu dilakukan setiap hari, tanpa kontrol. Beberapa orang berkata, saya sudah makan daging goreng seumur hidup dan tetap sehat. Tapi pertanyaannya, seberapa sehat tubuh Anda dari dalam? Karena dampaknya seringkali tidak langsung. Bisa jadi baru terasa saat tekanan darah tiba-tiba melonjak, atau saat sendi terasa nyeri hebat tanpa sebab, atau ketika daya ingat mulai berkurang. Di titik ini, banyak lansia mulai menyadari, bukan soal menghindari makanan lezat, tapi soal mengubah cara menikmatinya dengan cara yang lebih bersahabat dengan tubuh yang menua. Lalu bagaimana dengan makanan-makanan lain yang tampaknya sehat, tapi ternyata menyimpan bahaya tersembunyi bagi lansia? Ada yang berasal dari buah. Ada pula yang datang dari kebiasaan sarapan yang terlihat polos namun berdampak serius bagi kelenjar tiroid, jantung, hingga sistem saraf. Dan yang paling mengejutkan, ada satu jenis makanan manis yang justru sering diberikan kepada lansia karena dianggap lembut dan mudah dicerna, padahal diam-diam menjadi musuh terbesar keseimbangan hormon tubuh mereka. Di usia 65 tahun ke atas, banyak orang mulai kehilangan nafsu makan atau kesulitan mengunyah makanan keras. Akibatnya, makanan manis yang lembut, seperti puding, roti tawar putih, atau minuman susu kental manis, jadi andalan. Apalagi, jika rasanya manis, creamy, dan mudah ditelan, kelihatannya seperti solusi yang ideal. Tapi di balik teksturnya yang lembut dan rasa yang memanjakan lidah, tersembunyi dampak jangka panjang yang bisa menghancurkan keseimbangan hormon tubuh. Salah satu makanan yang paling sering dikonsumsi oleh lansia, dan justru harus diwaspadai, adalah susu kental manis. Produk ini sebenarnya tidak bisa disebut susu dalam arti gizi seimbang. Kandungan susunya sangat kecil, sementara gulanya sangat tinggi. Gula dalam bentuk cair ini cepat diserap oleh tubuh, menyebabkan lonjakan insulin secara mendadak. Bagi tubuh lansia yang metabolisme dan sensitivitas insulinnya sudah menurun, hal ini bisa mempercepat resistensi insulin, sebuah kondisi yang tidak hanya memicu diabetes, tapi juga mengacaukan sistem hormon lainnya, seperti kortisol, estrogen, dan bahkan hormon tiroid. Efek ini tidak langsung terasa, tapi tubuh akan mulai menunjukkannya secara perlahan. Lansia menjadi mudah lelah, sering mengeluh pusing tanpa sebab, emosi tidak stabil, tidur terganggu, bahkan berat badan melonjak atau menurun secara ekstrim padahal pola makan tidak berubah. Semua itu adalah gejala ketidakseimbangan hormon, yang sayangnya sering diabaikan dan dianggap sebagai wajar karena usia. Selain itu, roti putih yang sering jadi sarapan andalan juga punya efek serupa. Walaupun terasa ringan, roti putih memiliki indeks glikemik tinggi yang menyebabkan lonjakan gula darah cepat. Apalagi jika dipadukan dengan selai manis, margarin, atau bahkan ditambah teh manis panas. Perpaduan yang terlihat sederhana ini bisa membuat sistem endokrin tubuh bekerja 2 kali lebih keras dari yang seharusnya. Di Jepang, hal seperti ini dihindari. Lansia di sana jarang memulai hari dengan makanan manis atau karbohidrat olahan. Mereka lebih memilih sup hangat, ikan kukus, atau nasi dengan sedikit acar yang kaya enzim. Karena mereka memahami bahwa apa yang dimakan saat pagi hari menentukan kestabilan hormon dan energi sepanjang hari. Tubuh yang sudah menua tidak bisa lagi dipaksa bekerja keras untuk menstabilkan lonjakan gula atau menangani makanan yang hanya mengenyangkan tapi miskin nutrisi. Kunci utama adalah makan dengan kesadaran, bukan hanya berdasarkan kebiasaan masa lalu atau kemudahan di lidah. Namun bukan berarti semua makanan manis harus dijauhi. Ada cara untuk tetap menikmati rasa manis tanpa menghancurkan hormon tubuh. Di segmen kelima, kita akan bahas apa saja alternatif sehat yang masih bisa disantap dengan nikmat oleh para lansia, dan bahkan membantu menstabilkan hormon serta memperpanjang usia.
Jika Anda siap, saya akan lanjutkan. Setelah mengetahui betapa makanan manis buatan bisa merusak sistem hormon tubuh lansia secara diam-diam, kini saatnya bicara tentang solusi. Kabar baiknya, tidak semua yang manis itu berbahaya. Justru ada beberapa makanan manis alami yang bisa menjadi penolong luar biasa. Bukan hanya karena rasanya yang memanjakan lidah, tapi juga karena manfaatnya dalam menjaga kestabilan hormon, memperkuat sistem kekebalan, dan mencegah berbagai penyakit kronis di usia tua. Pertama, mari mulai dari buah-buahan utuh, kurma, misalnya. Di Timur Tengah dan beberapa bagian Asia, kurma adalah camilan favorit para lansia. Bukan hanya karena rasanya yang manis alami, tapi juga karena kandungan serat dan mineralnya yang sangat tinggi. Kurma mengandung kalium, magnesium, serta antioksidan seperti flavonoid dan karotenoid, yang mampu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan oksidatif. Meski manis, kurma tidak menyebabkan lonjakan gula darah setinggi gula pasir atau sirup buatan, karena seratnya membantu memperlambat penyerapan gula di dalam tubuh. Kemudian ada madu murni. Tapi ingat, madu yang dimaksud di sini bukan yang dikemas dalam botol plastik manis di supermarket. Yang benar-benar bermanfaat adalah madu murni, yang belum dipanaskan atau dicampur gula. Madu alami mengandung enzim, antibakteri, dan zat antiinflamasi, yang membantu memperbaiki sistem imun dan memperlancar pencernaan, dua hal yang sering melemah di usia 65 tahun ke atas. Madu juga bisa menggantikan gula untuk menyeduh teh atau mencampur oatmeal, selama dikonsumsi dalam jumlah wajar. Buah lain yang perlu disebut adalah apel. Apel mengandung pektin, yaitu sejenis serat larut yang membantu mengontrol kadar gula darah, menurunkan kolesterol, dan memperbaiki bakteri baik dalam usus. Usus yang sehat sangat berkaitan erat dengan kestabilan hormon, karena banyak hormon penting diproses dan diatur dari saluran cerna. Tak kalah penting adalah ubi jalar. Manis alami dari ubi jalar sangat cocok sebagai pengganti camilan manis yang berbahaya. Selain itu, ubi jalar kaya akan vitamin A, beta-karoten, serta serat yang membantu tubuh memperbaiki sel, menjaga kesehatan mata, dan memperkuat sistem imun. Satu hal yang sering dilupakan adalah bahwa tubuh kita tidak butuh makanan manis yang berlebihan, tapi justru keseimbangan rasa dan gizi. Jika tubuh terus disuapi gula buatan, lama-lama sensitivitas rasa pun menurun, dan kita menjadi kecanduan rasa manis palsu. Itulah yang sering terjadi pada lansia. Mereka tidak sadar bahwa makanan manis yang mereka anggap ringan justru menjadi beban metabolik terbesar. Lansia yang ingin panjang umur, hidup dengan energi optimal, dan bebas dari penyakit degeneratif, sebaiknya mulai mengganti sumber manis mereka dari gula olahan menjadi manis alami yang penuh nutrisi. Makanan bukan sekadar mengisi perut, tapi juga membentuk masa depan kesehatan kita, terutama di usia tua. Jadi, daripada terus bertahan dengan kebiasaan makan lama yang diam-diam merusak, mari perlahan mulai beralih ke makanan alami yang manis, tapi menyehatkan. Karena di usia ini, tubuh bukan lagi butuh makanan yang memuaskan lidah, tapi yang menopang hidup dengan kuat, seimbang, dan tanpa beban penyakit.